selamat datang di channel Cerita Ibu Resti. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Di video kali ini kita akan membahas kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Seperti kita ketahui, sebelum Indonesia merdeka seperti sekarang, bangsa kita pernah dijajah oleh beberapa bangsa lain. Di antaranya ada bangsa Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, dan terakhir Jepang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang awal mula kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, dan kira-kira bagaimana sih proses kedatangannya? Happy watching! Nah, di bagian pertama yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Faktor-faktornya diantaranya adalah yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo, kemajuan iptek, penemuan Kopernikus dan Galileo Galilei, dan yang terakhir adalah 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Kita bahas satu persatu yuk. Faktor yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Konstantinopel adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat ramai yang berada di perbatasan Eropa dan Asia. Kota ini sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Di Konstantinopel bertemu para pedagang dari Asia dan Eropa dengan salah satu komoditas dagang yang utama diantaranya adalah rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini dibawa oleh para pedagang Asia dari kepulauan di Nusantara, terutama dari Maluku yang merupakan pulau penghasil rempah-rempah. Semenjak Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, para pedagang Eropa tidak bisa lagi berdagang di Konstantinopel, sehingga mereka kesulitan mendapatkan pasokan rempah-rempah. Nah, hal inilah yang mendorong mereka untuk mencari rempah-rempah tersebut langsung dari sumbernya, yaitu di Nusantara. Mereka menyebut Nusantara dengan istilah Timur Jauh atau Tanah Hindia. Faktor yang kedua yaitu kisah perjalanan Marco Polo pada tahun 1254 sampai 1324. Marco Polo adalah seorang pedagang dari Venesia, Italia. Ia melakukan perjalanan ke Cina yang dituangkan dalam buku Book of Various Experiences. Buku ini mengisahkan tentang keajaiban dunia atau Imago Mundi. Kisah keberhasilannya berkeliling dunia mendorong para pelaut Eropa untuk mengulang kesuksesannya tersebut. Faktor yang ketiga yaitu kemajuan iptek. Kemajuan iptek ini berupa teknik pelayaran dan penemuan kompas. Kompas dapat berfungsi menentukan arah dan posisi laut. Mereka menciptakan kapal yang lebih mudah dan lebih cepat digerakkan dengan memperbaiki konstruksi kapal serta memadukan layar yang berbentuk segitiga dengan tali temali persegi. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu penemuan Kopernikus dan Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat atau disebut juga dengan teori heliosentris. Bangsa Eropa terdorong untuk membuktikan teori ini dengan cara berlayar menjelajahi samudera yang salah satunya berhasil dilakukan oleh pelaut Spanyol yaitu Ferdinand de Magellan dan Sebastian de Elcano. Faktor terakhir yaitu 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti mencari kekayaan dan sumber daya alam. Dalam hal ini rempah-rempah yang memang pada saat itu sangat berharga seperti layaknya emas. Glory yaitu mencari kejayaan. Bangsa Eropa sangat terobsesi untuk mencari daerah jajahan baru sebagai tempat mereka mengeksploitasi dan mengeruk kekayaan sumber daya alamnya. Bangsa Eropa di setiap daerah yang mereka singgahi hampir selalu mengklaim bahwa daerah tersebut kemudian berada di bawah kekuasaan kerajaan mereka. Semakin banyak wilayah baru yang mereka kuasai, maka semakin besarlah kejayaannya mereka. Yang terakhir yaitu gospel atau semangat menyebarkan agama Kristen ke wilayah yang baru mereka kuasai. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Berikutnya akan kita bahas mengenai proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Ada beberapa bangsa Eropa yang melakukan pelayaran menjelajahi samudera untuk mencari rempah-rempah ke Nusantara. Di antaranya bangsa Portugis,
bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, bangsa Portugis. Pelaut pertama dari Portugis yang melakukan pelayaran yaitu Bartolomeu Dias pada tahun 1486 sampai 1488. Bartolomeu Dias memulai pelayaran dari Lisabon menuju pantai barat Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Karena serangan ombak besar, perjalanan Bartolomeu Dias hanya sampai di Tanjung Harapan dan rombongannya kembali lagi ke Portugis. Pelaut yang kedua yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama memulai pelayaran dari Lisabon menuju pantai barat Afrika, lanjut ke selatan ke Tanjung Harapan, menuju pantai timur Afrika, belok kanan mengarungi Samudra Hindia, dan sampailah mereka di Calicut dan Goa. Setelah tiba di Calicut dan Goa, bangsa Portugis kemudian mendirikan kantor dagang dan mendapatkan pasokan rempah-rempah yang cukup banyak. Mereka pada saat itu mengira sudah sampai di daerah penghasil rempah-rempah yang selama ini mereka cari, yaitu Tanah Hindia. Karena itu di daerah ini kemudian dikenal dengan India. Padahal daerah ini bukanlah tempat yang mereka maksud. Beberapa tahun kemudian, bangsa Portugis melanjutkan ekspedisi pelayarannya dalam rangka mencari pulau rempah-rempah atau Spice Island. Pelayaran berikutnya dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Sampailah rombongan Alfonso de Albuquerque ini di Malaka. Karena melihat ramainya wilayah pelabuhan Malaka dan banyaknya rempah-rempah di wilayah ini, mendorong Portugis untuk menguasai wilayah ini dan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Tindakannya yang semena-mena ini mendapat perlawanan dari para penguasa Malaka dan juga pedagang dari Pulau Jawa, diantaranya dari Kerajaan Demak. Pelaut berikutnya yang melanjutkan ekspedisi pelayaran adalah Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Mereka melanjutkan ekspedisi pelayaran hingga ke Maluku. Di Maluku, Portugis juga berusaha melakukan praktek monopoli perdagangan rempah-rempah terhadap para pedagang, dan di sini mereka pun mendapatkan perlawanan dari kerajaan setempat. Bangsa berikutnya yang melakukan pelayaran yaitu bangsa Spanyol. Perjalanan mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur yang bernama Tanah Hindia juga dilakukan oleh bangsa Spanyol. Dengan keyakinan bahwa bumi itu bulat, pelaut pertama Spanyol yaitu Christopher Columbus pada tahun 1492 melakukan pelayaran ke arah barat, mulai dari Lisabon menuju ke Kepulauan Kanari di Samudra Atlantik dan tibalah mereka di Kepulauan Bahama. Ketika tiba di Kepulauan Bahama, Columbus mengira ekspedisinya itu sudah sampai di Tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk asli di benua Amerika ini yang menempati daerah tersebut disebut dengan orang Indian. Setelah dari Kepulauan Bahama, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Kepulauan Haiti dan kemudian kembali ke Spanyol. Karena belum berhasil mendapatkan rempah-rempah, pelayaran dilakukan oleh pelaut berikutnya yaitu Ferdinand de Magellan dan Jean Sebastian Elcano pada tahun 1519. Perjalanan dimulai dari Lisabon menuju Kepulauan Kanari dan menyusuri pantai timur Afrika. Mereka kemudian melalui sebuah selat kecil yang kemudian diberi nama dengan Selat Magellan. Dari Selat Magellan, mereka menuju ke arah Samudra Pasifik, Kepulauan Guam, lalu Kepulauan Masava atau Filipina. Sesampainya di Kepulauan Masava, bangsa Spanyol menyatakan bahwa daerah ini adalah koloni Spanyol. Hal ini memicu kemarahan penduduk setempat dan terjadilah pertempuran yang menewaskan Magellan. Rombongan kemudian meninggalkan Filipina yang dipimpin oleh Jean Sebastian Elcano menuju selatan dan sampailah mereka di Maluku yang ternyata merupakan daerah yang selama ini mereka cari, yaitu Pulau Rempah-Rempah. Elcano kemudian mengangkut rempah-rempah yang cukup banyak yang ada di Maluku dan kemudian kembali lagi berlayar ke Spanyol dengan mengambil rute menuju barat mengikuti rute yang telah ditempuh oleh para pelaut Portugis. Bangsa berikutnya yang melakukan pelayaran adalah bangsa Belanda.
Pelaut pertamanya bernama Willem Barents. Willem Barents melakukan penjelajahan pada tahun 1594. Dia berusaha berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun lewat utara atau lewat barat, maka akan sampai pula di timur. Nah, ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya rusak, dan kemudian Willem Barents meninggal di perjalanan pulang kembali menuju Belanda. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yaitu Cornelis de Houtman bersama rekannya yaitu Peter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini kemudian sampai di wilayah Banten. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui oleh orang-orang Portugis. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten. Cornelis de Houtman berambisi sekali untuk melakukan monopoli perdagangan di Banten karena dia menemukan pasokan rempah-rempah yang sangat banyak di sana. Dan hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci kedatangan orang-orang Belanda ini dan kemudian Cornelis de Houtman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Ekspedisi berikutnya dilanjutkan oleh Jacob van Heemskerck. Pada tahun 1598, Van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Heemskerck bersikap lebih hati-hati dan lebih bersahabat. Kapal mereka kemudian berlayar melanjutkan perjalanan menuju timur dan tiba di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini diterima baik oleh rakyat Maluku, karena pada saat itu rakyat Maluku juga sedang berkonflik dengan orang-orang Portugis. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapat keuntungan yang sangat berlipat. Dengan demikian, semakin banyak sekali kapal-kapal dagang dari Belanda yang berlayar menuju Maluku. Bangsa berikutnya yang melakukan pelayaran adalah bangsa Inggris. Sebetulnya, Inggris dapat mengambil keuntungan yang besar dalam perdagangan rempah-rempah dari Spanyol dan Portugis, karena pasokan dari kedua bangsa ini di Eropa itu sangat banyak. Tetapi, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol, maka Inggris pun tidak bebas untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Oleh karena itu, bangsa Inggris pun mulai melakukan perjalanan ke arah timur untuk mencari rempah-rempah sendiri. Inggris kemudian membentuk kongsi dagang di India yang diberi nama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia pertama kali pada tahun 1579 yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris juga membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.